Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel teman Hera. Hari ini kita ketemu sama Dokter Cindy. Udah 3 kali ya Iya, 3 kita kali kita. akan ngobrol karena Dokter Cindy adalah narasumber di berbagai media, online maupun offline gitu ya, jadi pembicara, pemerhati di dunia psikologi anak dan keluarga. Kira-kira gitu ya, Cin Kira-kira ya. gitu ya. Jadi lagi ngapain belakangan ini? Lagi ya satu praktek, Praktek ya? terus nganter anak loh pasti ya. Sibuk dari tanding ke tanding ya, ada Antar antar jemput jemput sampai luar gitu. ya. Menikmati perkembangan anak ya, Nah, melihat tentunya. perubahan-perubahannya dan itu mengasihkan. Betul, betul banget. Oke, Cin. Oke, Hari ini kita akan bicara soal orang menyebutnya puber kedua ya. oke. Di masa ketika orang di usia parubaya gitu ya, katanya mengalami perubahan ya. Yang sering kita dengar bahwa jadi dandan ya kan, tampil lebih muda jadi kayak umur 20-an, 30-an, atau yang lebih seremnya gitu, malah punya pacar lagi katanya, gitu ya. Jadi sebetulnya apa itu puber Yang kedua kedua? Yang disebut puber kedua itu apa apa gitu? gitu ya. Heeh. Oke, sebenarnya kalau dalam, dunia medis sebenarnya puber kedua tuh nggak ada. Pubertas itu sendiri kan Heeh. masa pada saat mulai munculnya hormon di dalam tubuh dan biasanya akan memulai satu pertumbuhan baru di dalam tubuh kita, Mmm. biasanya dimulai dari umur 18 tahun lah, kira-kira kayak gitu. Tetapi Mhm pada mhm. saat orang dewasa itu sebenarnya nggak ada Nggak ada lagi lagi puber. puber. Heeh. Tetapi memang, Mhm. kita sering dengar istilah puber kedua Mhm. atau, apa ya, krisis parubaya, lah Oh, parubaya gitu. iya iya Tapi iya. sebenarnya itu bisa dialami, di usia berapapun, Usia berapa? terutama, biasanya ada kecenderungan, eee, usianya tuh lipatan 10 gitu. dua Gitu? puluh 30 40 lima Oh, puluh enam ada puluh ada? Ya, ada yang bilang, "Wah ini, apa namanya, ini kayak orang puber kedua nih, Mhm. orang yang baru 20-an sekian, tapi kok, dia dari dulu di masa kanak-kanak perubahan hormon, terus dia tenang, terus tiba-tiba kayak bergejolak lagi." Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang kemudian bilang, "Wah ini ngalamin puber kedua juga nih," Mmm. gitu. Ada yang di usia 30-an, 40, 50, dan Mhm seterusnya. mhm Tapi memang kebanyakan, kita akan bilang istilah tersebut di mhm. usia 40 tahun ke Iya. atas. Sebenarnya itu muncul, kalau menurut, saya dan, Mhm kalau kita baca-baca literatur juga, mhm kebanyakan sih, karena ada sesuatu di dalam dirinya yang, mhm. berubah. Contoh misalnya gini, biasanya pada orang-orang di usia 40, itu dia sudah mulai stabil di dalam pekerjaan kan. Oke. Di dalam pekerjaan, di dalam, rumah tangga misalnya ya, Mhm itu udah mhm menjalani sekian tahun, mhm di dalam, karir itu mhm. juga dan pada saat dia mencapai titik tersebut, tapi dia tetap nggak puas. Oh. Nah, kadang-kadang tuh dia usia muda, dia berpikir bahwa saya akan mencapai kebahagiaan Mhm. kalau saya sudah punya A, B, C, Nah, D, E. Nah, kemudian pada saat dia berusia 40 di mana mulai stabil secara karir, kemudian stabil di dalam rumah tangga, mhm. tapi dia tetap merasa Ada yang tidak puas, kurang. ada yang kurang. Nah, Oh, kemudian mulai tuh dia mencari sesuatu yang baru untuk memenuhi dirinya sendiri. mmm, Itu yang sering itu terjadi. secara psikologis, secara hormon juga ada Dia ada berpengaruh? perubahan hormon, tapi yang Heeh, terjadinya kan penurunan hormon. Terutama misalnya pada wanita ya, ya, masuk masa premenopause, kemudian mhm, menopause. Pada laki-laki juga ada praandropause gitu ya, mhm, kemudian masa andropause, tapi dia usianya biasanya lebih, tua. lebih tua, Betul, jadi biasanya mereka akan mulai di atas usia 50 oh untuk di atas 50 ya, andropause, andropause-nya.
dan, bisa sampai diandropos tuh di usia 60-an sekian gitu. Jadi dia Mhm. biasanya jauh lebih panjang masa prei-nya Mhm. dan, lebih belakangan nih dari yang perempuan-perempuan. Mmm. Nah, perubahan hormonal ini kadang-kadang Mhm. mempengaruhi seseorang kepercayaan diri misalnya. Yang perempuan Oh. tuh kulitnya mulai nggak elastis lagi, Ya. terus kemudian, hasrat seksualnya menurun, Mhm. terus, banyak dah mulai keriput, Mhm. mulai, rambut mulai menipis dan sebagainya. Mhm. Dan hal ini menyebabkan penurunan rasa percaya Percaya diri. diri. Nah, penurunan rasa percaya diri ini kemudian memicu dia untuk, "Gue mau balik lagi nih untuk percaya diri." Nah, mulai tuh dia, cari-cari karena kan ketidakpuasan dari diri sendiri juga. Mhm. Tapi makanya kenapa tidak terjadi pada semua orang, karena Tidak jadi sama semua nggak orang? terjadi pada semua orang. Maksudnya pada ada orang-orang yang mengalami proses tersebut, Mhm. tetapi dia memang, mmm, orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri, biasanya dia Mmm. akan tetap stabil aja. Gitu ya? Jadi tidak mengalami satu pencarian baru. Kalau Mmm. saya perhatikan sih sebenarnya, Mhm. eee, kalau orang yang cenderung demanding pada orang lain. Pada orang lain ya? Betul. Heeh. Jadi kebahagiaannya dia taruh pada Pada orang orang lain, lain, itu akan mengalami kebimbangan yang akan, gitu ya? lebih banyak. Nanti di Oke. usia 60, di usia 70, itu Mhm. juga dia akan mengalaminya lagi, gitu. Dengan perubahan-perubahan hidup, misalnya teman-teman yang tadinya banyak, terus tiba-tiba berkurang dan Berkurang. sebagainya, itu perubahan-perubahan di dalam hidup yang seringkali membuat dia, cemas, takut, dan sebagainya. Mmm. Nah, mulai tuh kita ngelihat yang, "Kok ini udah umur segini masih kayak gini ya nih orang ya?" Kok mulai cari-cari apa, cari teman, Mhm. atau mulai tadi ada yang cari Cari pacar pacar. gitu kan. Heeh. Dia mencari sesuatu yang melekat di dalam dirinya lagi dan Mhm. sebagainya gitu. Itu karena sebetulnya nggak stabil ya Nggak sebetulnya? stabil di dalam dirinya. Heeh. Nah, orang-orang yang demanding ini Heeh. biasanya lebih banyak sih yang Gitu maksudnya ya? demanding tuh bukan dia tidak mandiri secara ini, tapi emosional tidak apa, Tidak masih terkendali. bergantung pada orang Heeh. lain. Heeh. Jadi dia menaruh kebahagiaannya pada, Sekelilingnya. sekelilingnya gitu. Mmm. Nah, itu biasanya lebih banyak Mhm. terjadi. Lebih banyak dialami pria? Karena kan gosipnya yang lebih banyak suka cari Will kan cowok nih katanya gitu ya. Itu Bapak sekarang ke kantor lebih wangi, heeh, bajunya lebih semua. Iya. Heeh, kalau, tiba-tiba suamiku dia lebih wangi, lebih necis, Heeh. enak dilihat. Karena sini udah gitu ya, udah nggak pusing gitu, percaya dirinya tinggi, ya tenang, lihat suaminya lebih dandan, santai aja Iya, gitu kan kan. kita sendiri gini, Heeh. berkaca sama kita ya, gitu loh. Mhm. Kayak tadi kita kadang-kadang, kita aja masih ya, saya juga masih suka yang misalnya, "Ada lipstik baru nih, warna Heeh. baru, Heeh. mau coba ah," gitu Heeh kan. heeh. So exciting hanya Heeh. dengan itu udah happy banget gitu kan. Oh ya? Oh gitu Heeh kan heeh maksudnya, heeh. eee pokoknya saya masih seneng dandan gitu Heeh. loh. Tapi bukan dandan yang ini ya, tapi dandan itu Kelihatan tadi rapi. rapi gitu ya, kelihatan Heeh. nice gitu Mhm. ya. Bukan berarti harus berpakaian yang gimana kan ya, saya pakai kaos. Praktis soalnya tadi, kayaknya udah pakai kaos aja. Kaos aja gitu. Terus ada It's kita seneng ya kalau kita rapi, ngelihat diri kita rapi, ngelihat diri mhm. kita, cantik dilihat oleh diri kita sendiri gitu kan Heeh. keren ya Iya gitu loh. betul. Sama seperti kalau saya Heeh ngelihat suami saya, oh heeh. dia rapi, Heeh. bersih gitu. Heeh. Gitu, Heeh. di usia berapapun Berapa juga gitu mhm loh. mhm mhm. Sama seperti saya menyenangi kalau ngelihat orang yang Mhm saya nggak kenal even gitu ya. mhm. Makanya seneng nonton drakor kan. Drakor Brazil tuh orangnya kan rapi, bersih, bersih ya gitu loh. Iya iya. Sebenarnya secara Mmm. tanpa kita sadari itu menarik perhatian kita kan Mhm gitu loh. mhm mhm. Oh iya ya orang-orang kayak gini.
mhm. Buat saya itu dinikmati saja gitu loh. Mhm mhm. Bukan berarti Nggak mayoritas milik pria yang namanya iya, wanita ya? enggak. Iya, coba tanya ibu-ibu, kebanyakan nontonnya Heeh. drakor, Drajin, ya Iya, ya, Bapak masih deh. muda lagi gitu yang lihat Bahkan gitu. kalau misalnya K-pop itu datang, Heeh, ibu-ibu ibu-ibu ikut ya? ikut Iya rebutan iya iya. ya kan? Heeh. Itu kan sebenarnya sama aja dengan para pria ya, para Mhm, bapak-bapak kalau menurut saya. mhm, Walaupun dia merasa harus menjaga prestisnya dia, harus mhm, menjaga image-nya dia gitu. mhm, Mungkin di kita, apalagi kalau, dia bukan tipe pasangan atau suami istri yang, terbuka. ya, Dia belum tentu cerita, tapi pasti kalau kita tanya mhm, dalam kehidupan sehari-hari, loh dia ketemu cewek, ketemu cowok yang nih kalau dia kumpul sama cowok-cowok atau itu pasti ada omongan-omongan yang tetap mengagumi perempuan, tetap mmm, mengagumi siapa atau mhm siapa mhm, gitu kan, atau pembicaraan tentang perempuan tuh pasti tidak lepas juga sih kalau menurut saya ya oke. gitu. Dan itu dari pengalaman saya ya. Jadi kalau kita tanya itu pasti dia ada ceritanya tuh gitu loh. Heeh. Selama kita itu, eee, bahagia dengan diri kita Iya sendiri, iya iya. itu, yang kita sebut dengan, krisis paruh baya sih Heeh. kalau menurut saya dia akan smooth Nah, itu ini dia, ya. selalu negatif, Cin. Misalnya kayak tadi kan, "Ah, udah muka udah mata udah banyak kerutnya nih," gitu, jadi menurunkan percaya diri, akibat hormon itu. Sebenarnya bukan karena akibat hormon. Mhm, Pada saat kita menyadari bahwa hidup ini adalah satu proses perjalanan, oke. bahwa akan ada, Mhm, di masa kita hormon itu naik, lalu mhm, kemudian turun, lalu kita menikmati perjalanan itu, mhm, termasuk perjalanan diri kita menjadi menua. mhm. Segala prosesnya itu kita bisa terima, itu fine loh, dan itu Betul. sesuatu yang menyenangkan sih kalau Iya menurut iya, saya ya, ngelihat gitu. anak-anak tumbuh, Iya iya iya, dan itu ternyata ya menerima memang iya, itu bagian kita melihat ke orang tua, melihat ke diri kita ya, akhirnya, kita bisa lihat bahwa, ih ternyata gini loh, dengan usia gini ternyata kita masih bisa menarik, ini dong kita, iya iya gitu loh. iya, heeh heeh. Ternyata kita kalau, Mhm, ketemu masih masih bisa, tertawa, bercanda, mhm. masih ini. Itu, happy sih, Iya, menggembirakan gitu loh. nggak kelihatan loh umurnya segini Segini gitu. gitu, heeh. Kayak Itu happy kan digituin iya ya iya, gitu kan, atau heeh, apa gitu kan ya, jadi mhm, yang, ternyata ya, "Lu pakai apa sih? Kok ininya nggak, apa namanya, masih terlihat moist ya?" iya, Atau apa, heeh, happy ya gitu. heeh heeh, iya iya, Dinikmati aja dan menurut saya itu perubahan yang positif ya, mhm, dalam arti gini, memang kita akan terjadi penuaan itu pasti gitu yes, loh. Pada saat kita ngumpul dan ternyata gini, "Iya nih, ini dia nih, apa namanya, keriputnya nggak banyak loh ini, ini mhm, pakai apa ya?" Gitu. mhm, "Iya gue pakai ini," gitu. Sesuatu yang positif juga ya sebenarnya, "Eh, ya gue latihan ini loh, latihan pernafasan," misalnya. mhm, Aku latihan olahraganya ini, mhm, olahraga ini, gitu. Lalu, kita kemudian tertarik jadinya untuk lebih olahraga, mhm, untuk kemudian lebih makan yang lebih sehat, itu iya, mengarah ke hal yang lebih positif kan, betul gitu betul, loh. heeh, Menurut saya sih itu mhm. dinikmati aja. Jadi bagaimana cara meng-handle masa, apa, krisis paruh baya ini supaya menjadi hal yang lebih positif? Eee, perlu di Makanan mungkin, olahraga? Ya, makanan Heeh heeh, pasti ya, heeh, olahraga, tapi itu juga tidak hanya di mhm, krisis paruh baya sih menurut mhm, saya. Itu sesuatu yang perlu kita bangun sejak usia kita, masih lebih muda lagi ya, lebih mmm, dewasa muda tuh perlu dibangun, bahkan dari anak-anak mhm, kalau perlu itu dibangun. caranya? Kebiasaan olahraga, Oke, kebiasaan makan, makan, mengenali makanan sih yang penting, mmm, bahwa ini jenis karbohidrat, ini jenis mhm, protein, ini proteinnya kandungan apa, mhm, sambil lalu bukannya kita kayak di dalam kelas yang terus kemudian diterangkan gitu. mhm mhm, Kalau saya ya kadang-kadang anak saya nggak suka ikan, mmm, tapi pasti ada menu ikan di dalam rumah, seminggu oh, 2 3 kali itu pasti ada menu ikan. oke, Jadi mereka
mereka mau nggak mau makan dan mhm, akhirnya mereka bertanya tuh, "Kenapa mhm, sih harus ada ikan?" Gitu. mhm, "Kenapa mhm, mami tuh harus ada ikan?" "Iya, karena ikan mengandung, omega 3, mhm, ikan itu protein, mhm, yang ya, baik dan sebagainya." mhm, Jadi itu sesuatu yang akhirnya mereka pertanyakan karena dia ada kan gitu loh. ya, Sama seperti, kalau misalnya sayur, buah gitu ya. mhm, Anak-anak nggak suka, tapi kalau kita jejelin ya mereka akan membenci si sayur dan buah ini bisa terjadi nih gitu loh. ya, Nah tapi dengan, pengertian mhm, misalnya ya itu gitu, karena ada buah terus ya di mhm, rumah, mhm, kenapa mami selalu sediain sayur walaupun aku nggak suka mhm, sayur itu gitu. oke, Nah, itu sayur ini begini nih, terus kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dari kecil itu sampai mhm, kita dewasa muda dan sampai kita tua, mhm, sampai kita mengalami, kita kita ini udah hampir di, midlife ya gitu iya ya. dong, Masih sekitar kita umurnya udah golden girls. Kalau kalau saya bilang gitu deh, heeh, ini usia-usia golden girls nih ya gitu kan. heeh, Jadi kita tetap exciting terhadap hidup gitu loh. oke oke, Nah, yang paling sering terjadi heeh, orang-orang yang depresi, nah ya, kemudian mengalami masalah dan dia fokus pada masalah, bukan fokus kepada mhm, tujuan, mhm, maka seringkali itu membuat, perubahan hormon, penurunan hormon misalnya tadi estrogen dan mhm, sebagainya dan masa andropause, menopause, mhm, itu menjadi lebih sulit. mmm, Ya, biasanya masalah di psikologis itu jauh lebih besar mhm, dibandingkan dengan, masalah, fisik yang nyata iya ya, iya iya, gitu. heeh, Nah, itu masalah kebawa psikisnya sih, ya, heeh. betul. Jadi memang ada kecenderungan untuk orang depresi itu saat, apa, krisis paruh baya ini? Sebenarnya orang dia depresi pada krisis paruh Mhm, baya, karena hormon tadi, biasanya penurunan hormon? oh bukan karena penurunan hormon, tapi Mhm. biasanya dari sebelumnya dia memang tipe orangnya nih Oh bukan gitu, tipe ya, tapi bukan karena iya, dia memang mungkin ya itu tadi, dia lebih fokus pada masalah sehingga dia lebih mudah mmm, depresi, mhm, kemudian mengalami masa penurunan hormonal apa ya, memperdalam penurunan rasa percaya dirinya jadinya, gitu. Dan mmm, dia akhirnya jadi semakin depresi, oke, gitu. Perubahan di dalam mhm, hidup itu memang tidak mudah, tapi kan satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian kan, yes, termasuk perubahan itu adalah hal yang kan selalu ada, hari akan ini ada, dan besok itu udah pasti berubah, tidak mhm pernah mhm, ada sesuatu yang dia terus kan gitu. mhm mhm, Nah perubahan, pola pikir seperti itu yang perlu kita tanamkan sih di dalam diri kita. jadi Banyak loh yang di usia kita nih, kemarin juga ada beberapa heeh temen kita gitu heeh kan ya, "Nih aku masuk apa ya?" Gitu. heeh, "Kok apa gue yang nggak" dirasakan? apa namanya, "orang lain nggak kepanasan, kok gue kepanasan ya?" Oh ya Gitu. ya ya, Terus heeh, ada yang itu hormon, iya, perubahan mhm, hormon gitu kan. Tapi kan kalau dia kepanasan, terus dia keringetan, mhm badannya bau, dia nggak mhm, pede, nah itu sering, mmm, terjadi. Nah, hal-hal itu yang sometimes membuat kita jadi nggak percaya diri kan, ya gitu. ya ya, Tapi, percaya deh, kalian tuh nggak sendirian gitu loh. iya Itu bener bener, semua akan mengalami proses itu, heeh, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, mhm. termasuk dengan pasangan kita. Iya, jadi perlu juga, ya, kumpul sama temen-temen yang satu masalah gitu ya. Golden Girls. Gitu bisa sharing hot Golden flash Golden Girls iya, gitu. heeh, mata udah mulai berkerut Iya, gitu ya. betul dan Heeh, itu, nggak masalah, saya punya mhm pasien ya umur mhm. 91 Oh tahun, ya? Mhm masih bagus banget, dia mhm ngomong koheren sekali, tertata mhm. sekali, dia masih happy, dia masih nonton YouTube, masih Mmm, nonton ini, dia nggak pikun mhm sama sekali, mhm pendengarannya bagus segala macam. mhm. Tapi setelah saya perhatikan, orang-orang ini nih, memang dia sangat mandiri dan dia tahu Ya, meletakkan kebahagiaan pada dirinya sendiri. Ada yang mhm umur 90, hampir 90, 87 tahun, dia mhm. masih jahit loh, masih jahit baju pengantin. Serius? Serius, dan dia masih terima pesanan, dia Umur masih ini 90. iya 87, 88 tahun.
dan dia masih jahit, masih ini segala macam. Jadi, eee, apa namanya, Semangat ya, punya semangat tujuan hidup. iya, ada Mhm mhm, tujuan yang dia mau tujuan hidup. capai Iya gitu loh. iya iya. "Oh saya masih mau ini nih," gitu. Heeh "Oh heeh. saya mau nulis buku, oh saya mau nulis ini, saya mau" nggak usah buku lah, kita nulis aja buku diary Iya ya gitu, iya, tulisan mhm, jurnal-jurnal gitu. mhm, Atau bikin keterampilan-keterampilan misalnya, oh ini ada mhm, keterampilan baru nih, bikin, decoupage misalnya, mmm, aku mau belajar ah, mhm, hal-hal yang seperti itu gitu, masih dilakukan, wah itu, apa namanya, akan membahagiakan diri sendiri karena itu betul sih. diperuntukkan untuk diri kita kan gitu. Mhm Jadi mhm, kita kebahagiaannya kita tidak taruh pada orang lain. mhm, Jadi kita juga tidak menyalahkan siapapun, termasuk juga mhm, tidak menyalahkan suami kita nih. iya, Misalnya yang mungkin usianya suaminya udah, lebih tua lebih juga tua, gitu ya, mhm, dan dia sudah mulai juga masuk masa andropause. mhm, Dia ada perubahan juga dong gitu. mhm Ingat mhm, perubahan itu tidak hanya terjadi sama diri iya, kita loh, tapi mhm, pasangan kita juga berubah iya kan iya gitu. iya, Anak-anak kita juga berubah tapi dia iya, masih, melalui masa, dari pubertas kemudian ke mhm, masa dewasa. mhm, Tapi kita dan pasangan kita itu berubah juga gitu. mhm, Nah itu yang perlu disadari. Nah mhm, kadang-kadang seringkali kita tidak sadar, "Oh udah nggak kayak dulu ya." Waktu kita ketemu berapa tahun yang lalu? 30, 40 Nah, maksud saya, kita nggak bisa kemudian menyamakan satu masa dengan masa sebelumnya, mmm, gitu. mhm. Sekarang kalau menghadapi pasangan yang, mengalami masalah, gangguan di masa, Mhm. paruh baya ini, krisis. Masalahnya maksudnya Kitanya mungkin, maksudnya gangguan masalahnya? heeh, udah merasa ya dengan ada perubahan hormon, Mhm. dengan ada ekspektasi yang nggak tercapai, terus sebagai pasangan harus gimana sih? Apalagi misalnya bapak-bapak gitu ya, Mhm. mungkin tuntutannya di karir mungkin lebih tinggi dibanding perempuan gitu. Mhm. Kita sebagai pasangan mesti gimana? Kalau Mhm saya pribadi ya, mhm, keterbukaan itu penting banget sih, oke. gitu loh. Mhm Nomor satu sih, apapun juga. Tapi kita juga perlu sadar bahwa yang mhm, namanya terbuka, itu berarti perlu menerima apapun. Jadi oke. termasuk dia berkeluh kesah, Mhm dia bercerita tentang, hari-harinya yang kadang kita dengernya, "Kok dia gini lagi," gitu loh. Ini mhm, kayaknya udah pernah dibahas nih, dia dibahas lagi gitu. Tapi iya, itu part yang dia belum selesaikan juga, itu yang perlu kita sadari. mmm, Keterbukaan itu perlu disadari juga dia tidak satu arah, tetapi dua arah. Jadi kita sendiri juga perlu terbuka. Kalau kita menuntut pasangan kita untuk terbuka, ya kita harus terbuka terlebih dahulu juga. mhm, Kadang-kadang kita pengen pasangan kita jujur apa adanya, dia iya, terbuka, tapi kita sendiri nggak mau cerita nih gitu. Nah itu juga oke, sering. Tapi keterbukaan pada mhm, setiap pasangan itu membantu mengatasi krisis dan perubahan di masa apapun sih kalau menurut saya. mmm. Apakah kondisi, krisis paruh baya ini akan kembali normal? Jadi yang tadinya rungsing gitu ya, wah nggak enak, hot flash, apa segala macem, ada hal-hal yang nggak dicapai, lalu tiba-tiba apakah ada masanya ketika balance hormon itu balance lagi sehingga kita bisa tenang lagi? Ada nggak Mungkin masa itu? kita tidak 100% terpengaruh oleh si hormon ya. Ya ya, Jadi bisa aja walaupun hormonnya kayak misalnya tadi kenapa saya bilang kita mhm, bisa banyak yang dimulai 30, 40 tahun. ya Mereka oke, hormon masih bagus-bagus aja mhm, gitu loh. Tetapi mereka sudah mengalami krisis ini. Kan berarti tidak terpengaruh 100% dengan perubahan hormon mhm, gitu. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan perubahan hormon mhm. sebagai faktor, apa, Lebih banyak krisis faktor psikis jadinya ya psikologis sebetulnya ya? sebenarnya Oh, dibandingin faktor fisiknya. iya 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 Tetapi iya, memang kalau kita mhm, secara psikologis itu memang orang yang menerima diri sendiri, mhm bahagia dengan diri sendiri, mhm perubahan-perubahan fisik yang terjadi di dalam diri kita, baik itu mhm dalam karena perubahan hormon mhm atau perubahan-perubahan lain, mhm itu akan lebih smooth, kita terima dan perubahan itu tetap akan membuat kita lebih maju lagi, gitu, bertumbuh mhm. lagi.
Tetapi kalau kita memang, tidak percaya diri dari Mhm, awal, mhm, demanding dengan orang lain, mhm, menaruh kebahagiaan pada pada orang orang lain, lain, mhm, perubahan fisik maupun perubahan hormonal itu tadi, mhm, itu akan dengan sangat mudah mempengaruhi diri kita juga. Gitu. mmm, Jadi gini, misalnya kadang-kadang kita kalau mau menstruasi gitu iya, ya, banyak yang anxiety, ya iya, cemas, terus heeh, tiba-tiba jadi sedih, sedih, gampang tiba-tiba gampang marah, marah dan sebagainya. Itu kan heeh, terjadi karena dorongan, hormon yang tiba-tiba dan ada perubahan, kimiawi di dalam tubuh iya kita, iya, gitu. Nah, pada saat dia turun itu juga, terjadi. Tapi kalau kita menyadari hal itu, maka itu tidak terlalu jatuh yang kemudian membuat kita, sedih berkelanjutan, itu maksud saya. Rasa sedih itu, ada, muncul mhm tiba-tiba kita gloomy atau mhm, apa mhm tapi kalau kita menyadari misalnya, "Oh iya, oke, ini bagian dari proses saya di premenstruasi," mhm, misalnya. mhm. Oh ya berarti, Oh gitu oke. ya, Atau misalnya menerima dulu ya, menerima dulu, heeh, atau misalnya, di karir gitu ya, heeh, kemudian kita sadar bahwa, oke kita kan bekerja, terutama yang kerjanya, bekerja di company, mhm, orang lain misalnya. Ada bosnya, ada mhm, atasannya lagi, ada atasannya lagi, dan iya, seterusnya kan heeh gitu. heeh, Dan kita menyadari bahwa ini saya tidak kerja sendiri, ini bagian dari tim mhm, dan, yang mhm, namanya, eee, masalah akan selalu ada. Makanya itu kan kita bekerja, kemudian kita selesaikan masalah tersebut, mhm, kemudian, baru kita, mendapatkan reward-nya lagi, kan gitu. mhm, Nah, pada saat kita menyadari hal tersebut, kalaupun itu terjadi pada masa perubahan hormonal iya, kita akan tetap lebih mudah menerima gitu loh. Tetapi mhm, kalau misalnya kita dari, sebelum perubahan ya, hormon itu terjadi, tapi cara berpikir kita adalah gimana ya, ini bos gue tuh emang gak suka sama gue deh. mhm, Ini emang pekerjaan itu emang tidak menyenangkan deh. Ini mhm, begini. Jadi yang dia lihat itu adalah masalah terus, bukan fokus pada penyelesaian. Misalnya kita dikasih tugas terus kemudian kita harus selesaikan gitu ya. mhm, Bukan fokus pada menyelesaikan mhm, pekerjaannya, tetapi pada fokus pada gue nggak suka sama bosnya, bos gue nggak suka sama gue, fokus pada hal tersebut, maka mhm, perubahan hormon kan membuat dia makin down lagi, bisa aja terjadi, gitu. mmm, Karena dia semakin tidak percaya diri kan, itu tadi. Karena, oh udah berubah hormon, terus kemudian tubuh kita juga udah mulai berubah, ada keriput, ada ini, mhm, terus ada lagi fat belly menopause gitu ya mhm, misalnya, terus, mhm, dan macam-macam. Itu membuat kita semakin tidak percaya diri. ya, Tapi kalau kita misalnya nih, oke, kita masuk mulai 40, 50 mulai ada fat belly, bertambah atau yang mhm, masuk ke masa menopause, kemudian ada fat belly menopause dan mhm, sebagainya. Kemudian kita berpikir, "Apa yang bisa saya kerjakan ya dengan ini?" Gitu. iya, "Oke, gue olahraga deh nih, mmm, jenis olahraga ini apa ya?" Terus aku mau makan, makannya berarti aku mau mulai atur nih ya. Kita mhm, mulai lihat-lihat, "Oh kalau makan yang ini ternyata aku kembung, kalau ini nggak kembung, ternyata ini." Itu sesuatu yang positif yang, akan membuat tubuh kita tetap bugar nih, gitu. heeh, Jadi tergantung dari mana kita melihat. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, "Wah, ini begini ya, begitu mhm, ya." mhm, Kita hanya akan lihat ini, "Iya, gue udah tua nih, gue mhm, perutnya udah gendut, gue mhm, udah ini." Jadi fokusnya di masalahnya, mhm, bukan fokus, "Apa yang mau gue lakukan ya mhm, dengan mhm, keadaan ini?" Gitu loh mhm. maksudku. Ketika orang sudah mengalami hormon yang imbalance gitu ya, Cin, ya, lalu mulai timbul masalah gitu, apakah ada pengobatannya juga secara medis? Secara medis, kadang-kadang ada yang diterapi hormonal, ada. Tapi hormon itu seperti apa jadinya? Misalnya diberi, hormon, jadi kalau yang, estrogennya jatuh banget, kadang-kadang Mhm. kita diberi hormon dan sebagainya. Tetapi itu Oh, pertimbangannya sangat-sangat, oh gitu. eee, banyak banget. Itu jadi jatuhnya ke mana? Psikiater?
Bukan? Ke apa namanya, obsesi ginekolog Oh, gitu ya, biasanya kita kalau ke sana, heeh, kita mengalami masa premenopause, mhm, menopause itu biasanya kita bisa berikan obat, mhm, tetapi itu dengan ginekolog ya? pertimbangan yang sangat besar banget ya. Gitu? Iya, nggak semua itu perlu diberikan terapi hormonal, karena terapi Mhm, hormonal itu, bukan berarti dia aman kan gitu. mhm Karena kan, mhm, akan mempengaruhi, tubuh kita mhm, secara keseluruhan. mhm. Dan yang misalnya ada keluarga punya resiko kanker yang dipengaruhi oleh hormon, nah itu Oh, juga kita pasti waduh, nggak berani kasih, kan gitu. mhm mhm, Lalu, ada sakit-sakit lain atau apapun itu akan mempengaruhi juga gitu. Jadi, nggak semerta-merta bahwa kita terus, "Oh turun nih hormonnya, kita kasih hormon." kayak gitu. Nggak gitu juga, gitu loh. Oh, Lalu ada, sama seperti pada pria juga seperti itu mhm perlu banyak banget ya, ada, apa, mhm, dites dulu macam-macam dan sebagainya, nanti dokter akan pertimbangkan apakah memang perlu diberikan terapi hormon atau tidak, gitu. mmm. Biasanya ada keluhan apa, Cin, yang ke dokter karena masalah midlife ini lalu diberi obat? Biasanya kondisinya seperti apa? Mmm. Sebenarnya ini, misalnya kayak hot flush yang parah sekali, terus, Oh, dry vagina yang, bener-bener sampai perih, sampai sakit dan oh sebagainya. oh, Nanti oke. dia akan cek ya, kalau masih bisa dilakukan dengan cara lain, biasanya akan dilakukan dengan cara lain. Mmm, Tidak semerta-merta kemudian dikasih, hormonal terapi, gitu. mhm. Itu, banyak tesnya sih yang perlu dilakukan ya. Nanti Oh, pertimbangannya juga kita untung ruginya, terus berapa lama pemakaiannya, itu perlu pertimbangan lebih jauh mhm, lagi. Biasanya kalau perempuan nanti dicek lagi nih, mhm, mmm, kadar hormonnya seberapa mhm, sih gitu. Biasanya paling sering sih, ya memang kita disuruh mhm. olahraga Olahraga ya. rutin, makannya juga Mhm, itu penting banget gitu loh. oke. Pada pria juga seperti itu, gitu. Mmm. Wah, jadi ini sebetulnya sesuatu hal yang alami ya? Yang Iya. alami dan, ada gangguan itu, te ada, dipengaruhi oleh faktor mental juga ya? Iya, Heeh. sangat sangat. Nah, kalau misalnya ada yang sampai depresi banget, Mhm, ya psikiatri kita perlu untuk ke psikiatri atau ke mhm, psikolog ya, gitu. mhm, Kalau perlu sampai diberikan obat ya dimakan aja dan jangan perlu berpikir, "Wah, ini berarti aku sakit jiwa nih," mhm gitu. mhm, Enggak. Jadi, ke psikiatri kemudian kita diberikan obat, mereka juga sudah dengan perhitungan kok. Dan biasanya obat juga tidak diberikan terus-menerus, mhm, apalagi pada kasus-kasus depresi yang di dalam taraf perubahan, menopause misalnya atau mhm mhm, andropause segala macamnya, mhm. itu biasanya diberikan, obat tertentu tapi tidak yang terus kemudian jangka sangat Jangkanya panjang dan panjang. sebagainya. Tapi Oke. begitu kita bisa lagi, Mhm kita lebih percaya sama diri kita, kita mhm sudah stabil lagi, mhm. obat-obatan itu juga memang sebenarnya tidak perlu sih, gitu Oke. loh. Sekarang bagaimana supaya kita bisa melewati fase ini dengan damai dan bahagia? Ya menerima nomor satu. Nomor satu sadar dulu ya, Iya, alami gitu alami ya, dan heeh, diterima, ini bagian dari proses kehidupan kita. mhm Yang kedua, jangan menutup mata sih kalau menurut saya. mhm Jadi kadang-kadang tuh, karena saking kita nggak percaya dirinya ya, mhm, misalnya sama pasangan kita tuh, pasangan kita mau pergi ke mana, nggak boleh gitu kan, itu atau kayak apa, tadi kita udah Cinda bilang curiga, komunikasi dengan komunikasi dekat dengan nah, pasangan gitu ya, betul. heeh, Dan, kalau saya sih joy ya, joy aja ya gitu loh. mmm, Maksudnya day by day itu, lakukan sesuatu untuk diri kita lah gitu gitu ya, loh. mhm Luluran mhm, bisa, maskeran bisa, dan, itu tidak hanya berlaku dari masa kita muda loh gitu loh. mhm mhm, Sampai usia kita, nanti sampai kita ngurus usianya diri bertambah sendiri ya, 60, merawat 70 dan diri gitu merawat ya, diri sendiri itu mhm bagian dari mencintai diri sendiri. Dan mhm biasanya pada saat kita berhasil mhm mencintai diri sendiri, mhm. ya itu prosesnya lebih smooth. Makanan, Cin, apa sih yang perlu dijaga ketika orang umur parubaya, yang Eee, sebaiknya udah enggak dulu dulu deh, nggak apa?
Sebenarnya selama Heeh. dia sehat-sehat aja ya, Mhm, tidak ada penyakit tertentu sih mhm. boleh aja semua. Yang jadi Gitu ya? masalah kan kadang-kadang kan kita nggak kira-kira ya. Maksudnya Heeh, misal ya, heeh. misal, Jeroan, jeroan ya, tapi pagi ini makan jeroan, heeh, nanti siang makan jeroan lagi gitu. Atau terus mhm, malamnya, seafood atau apa mhm, gitu. Menurut saya itu bagian yang kita not smart eating ya jadinya gitu. mhm, mhm, Tapi mhm, kalau kita makan misalnya jeroan ya, satu mhm, mangkok kecil gitu kan ya, mhm, nggak cuma sehari tapi dalam mungkin 2 minggu sekali mhm. atau ini ya, itu okay. Sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, makanya kalau Mhm, itu kita dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit mhm, tertentu misalnya mhm, diabetes, gangguan, hipertensi, gangguan mhm, kardiovaskuler atau gangguan ginjal atau, penyakit-penyakit lain yang sistemik mhm. sih menurut saya sih, saya penganut yang boleh Makan apa makan, aja? tetapi memang harus smart, ya itu tadi gitu loh. Mhm. Nah, kita kadang-kadang gitu, makan jeroan, terus sama sate, apa tuh, sate Kambing. kambing gitu kan ya. 10 tusuk sendiri gitu kan, Heeh, terus heeh, satu mangkok itu, sendiri gitu kan ya kan, heeh. kalau sop kaki kambing gitu ya Iya, kan, udah banyak. heeh, Heeh, malam makan ini, mhm, terus besok makannya, yang mhm, sejenis mhm, walaupun berbeda, tapi mhm, itu cukup berat juga gitu, kandungannya sama. Jadi mmm. tubuh akan semakin terbebani. Terus kita nggak olahraga, Oh, nggak ya ya diimbangi ya. juga dengan buah dan sayur, wah Mhm, ya mhm, itu sih mhm. akan jadi masalah. Secara mental kita musti apa, Cin, supaya bisa damai nih, midlife crisis nih? Ya, Musti musti menerima sih itu menerima paling ya? penting Mhm, sih. mhm, mhm, Paling penting ya menerima bahwa kita masuk di fase-fase perubahan. Sebenarnya mhm, fase perubahan itu sudah terjadi, dari kita kecil kan. Makanya pada saat anak remaja pubertas ya, mhm, dia mulai bergejolak, mulai marah, mulai ini, kemudian mmm, emosinya mhm, meledak-ledak, nanti dia mhm, turun, dia mhm. depresi juga kadang-kadang ya kan, Iya dan iya iya. sebagainya. Mhm, Perubahan-perubahan. Tapi heeh, dia semakin dewasa, dia berubah lagi, dia belajar heeh, untuk mengendalikan, situasi tersebut. mhm, Terus demikian, mhm, kita bertemu dengan situasi hidup yang berbeda, kita kerja, ada lagi perubahan lain lagi. Kita harus adaptasi lagi, kita harus mhm, menerima suasana baru lagi, mhm, kemudian, meng-create diri kita lagi kan gitu. mhm. Terus seperti itu. Nanti kita di usia ini nih, golden girls. Nanti usia 60 lain Lain lagi, lagi ya. usia 70 bakal lain lagi. Mhm, Mau seusaha kita apapun, mhm. kedepannya udah pasti, Iya dia iya akan iya iya. lebih jelas terlihat gitu Mhm. kan. Yang 80, 90 Terus makanya tadi ya, aku mhm, bilang pasienku tuh ada beberapa yang umurnya udah 90, 91 tahun, mhm, itu bagus banget. mhm, Tapi ada yang baru masuk usia 60, mhm. 65, 63 tahun, tetapi udah mulai pikun, udah mulai ini. Tapi kalau Iya kita iya lihat iya. ya, ditelusuri, ternyata Mhm. itu tadi, orangnya tuh sangat demanding. Nah, begitu Mmm, pasangannya nggak ada, loss ya meninggal hilang. heeh, atau Oh ada yang gitu. dalam satu perceraian atau Iya iya apapun, iya. itu dia seperti Mhm, kehilangan dan mundurnya cepet banget. mhm. Set, lupa, Mhm, brain fog gitu info, ya, iya. terus ini jadi, Jadi di apa ya samping punya support system yang bagus, satu sisi juga harus mandiri ya, iya, bisa mencari kebahagiaan sendiri, nggak terus betul. Support menggantungkan. system itu kan, kita gini, namanya support, Mhm. berarti kita bukan Bukan, bergantung iya sama iya orang iya, tersebut, support aja gitu. support aja Iya gitu loh. iya iya iya. Dan support itu bisa aja dia cuma berdiri di samping kan, kita Mhm, secara emosional kan ya. mhm. Tapi kebahagiaan kita tidak kita taruh pada, orang lain, Iya iya. gitu. Oke, kalau boleh aku bikin summary ya. Jadi yang namanya puber itu sebenarnya hanya terjadi waktu pra-remaja itu Remaja ya, remaja umur itu, 8 sampai usia mungkin 15 betul. tahun gitu ya. Terus nggak cuman dialamin pria aja ya, Betul. seringnya pria yang disalahin, "Eh, umur tua punya pacar lagi," gitu, enggak. Sebetulnya sama, cewek Sama cowok ya. sama. Terus gimana caranya, supaya kita melewati masa, apa, midlife crisis ini dengan baik, yaitu balance ya antara Yes, fisik, olahraga, makan olahraga, yang makan bagus bagus, dengan bener menjaga, ya, dan pikiran penerimaan positif ya. ya. Heeh, ya itu yang keempat, menyadari penerimaan Mhm. bahwa ini adalah proses yang alami, semua orang, mengalami itu ya. Lalu
perlu ada support system juga ketika kita ngalami itu ya. Ada perubahan hormon, ada pencapaian yang mungkin kita belum capai gitu, tapi satu sisi kita harus bisa bahagia dengan diri sendiri ya Iya, Cen ya? dan lebih open ya. Jadi Mhm. mungkin ya itu tadi, support system bukan berarti kita harus menuntut pada anak, suami, dan, Mhm atau mhm dan sebaliknya. mhm. Kita bisa, support system tuh bisa dengan ya itu tadi teman-teman, ketemu dengan Sama teman-teman teman-teman ya, yang saling mengalami curhat. yang Perlu juga kan berteman sama yang lebih muda supaya dandan. oh iya, heeh. Iya bener, mau Nah, yang di usia berapapun iya, ya gitu ya. positifnya Ambil ya, positifnya gitu dan heeh. itu juga terjadi sama saya ya, karena anak saya masih ada yang kelas 3 SD kan. Iya, Gimana cedak banget. itu juga terus gitu ya mendengerin Mhm kadang-kadang saya cuma duduk terus dengerin mereka tuh mhm. chit-chat satu sama lain ya gitu Mhm. loh, bukan bukan nguping gitu kan, Iya mereka iya iya. ngobrolin deket gitu, terus Heeh saya ada di sampingnya gitu, kita nggak ikut nimbrung tapi heeh. ternyata yang diobrolin tuh ini ya sekarang gitu. Terus, menerima banyak hal ya, terbuka kan banyak hal gitu ya. Mhm Saya dengerin kayak anak-anak saya ya, mhm. kalau udah ngomongin K-pop gitu ya, lucu banget gitu. Terus ternyata anak saya Heeh tuh yang grade 7 itu dia heeh. seneng banget ngumpulin card-nya kan ya. Jadi dia, Oh. sering gini, "Ma, foto albumku udah penuh." Terus dia tunjukin deh foto-fotonya. Oh, Gini, Korea semua. terus saya inget-inget, "Oh ya ini kakaknya dulu udah pernah ngalamin ini juga nih dulu, kakaknya yang Heeh sekarang udah kerja," gitu ya. Tapi heeh. lucu tuh kakaknya kalau habis pergi, kayak kemarin ya dia bawain oleh-oleh hadiahnya itu, ya itu photocard gitu kan, gitu. Oh, Terus yang masih di grade, 6 itu, yang di mhm. grade 6 itu, dia masih suka itu, Pokemon card. Beda Jadi banget akhirnya ya. jadi Heeh saya sendiri, heeh enjoy dengan itu dan gini, heeh. "Oh iya ya, ternyata ada itu ya," gitu. Iya iya. Zaman sekarang ada ini ya, gitu. Ini ya, dan, menikmati perubahan di dalam modernisasi Oh, kehidupan. Oh ya nih, handphone sekarang bisa gini loh, heeh gitu kan. heeh heeh. Nah, sekarang ada aplikasi ini gitu, kita Mhm, coba gitu ya. Itu sesuatu yang membuat kita tetap ya hidup gitu loh. Oh iya, betul. joy ya gitu loh. Mhm mhm. Nah, itu akan membantu, masa-masa, saya sendiri sih nggak terlalu memikirkan ya jadi jadi joy aja gitu loh. Iya, Ilmu baru. sih internet rumahnya rame. Gitu ya. Jadi makanya kita perlu bensin sana ya kan. Wah, di rumah Itu Mbak. heboh gitu. Oke, Itu ya. Thank you, sama-sama. Kak. Berarti kita belajar lagi ya, teman-teman. Semoga berguna ya, semua yang di sana yang seumuran kita. Ya, sadarilah gitu ya. Kita sama-sama apa, menuju masa senior, nggak mau ngomong tua. Senior Dan citizen. damai dan bahagia. Bahagia. Ya. Sehat selalu. Dah. Dah.